Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Al Wasliyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah, kembali hari ini kita lanjutkan kaji kita tentang kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub pada halaman 91 sekitar 7 baris dari bawah faedah. Halaman 91 lanjutan tentang fadilah sedekah. Nah, ini mengkisahkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Faedah, maka berkata, faedah kata Barmawi dalam Syarah Sahih Bukhari. Jadi Imam Al-Barmawi menjelaskan di dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari. Tatkala bunting Siti Maryam, ketika Siti Maryam sedang hamil dengan Nabi Isa, jadi ketika dia sedang mengandung Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam adalah umurnya 13 tahun. Umur dia saat itu 13 tahun. Dan hidup kemudian daripada diangkatkan Nabi Isa ke langit 60 tahun. Jadi begini, 13 tahun mengandung, sampailah umur dia 60 tahun. Jadi ketika 60 tahun itulah sekarang kan sampailah umurnya 6 ke langit 60 tahun dan mati ia umurnya 112 tahun. Jadi 13 tahun dan hidup kemudian sesudah itu sampai diangkat Nabi Isa ke langit 60 tahun. Jadi dari 13 tahun sampai 60 tahunlah Nabi Isa diangkat ke langit. Kan begitu kan? Perhatikan tuh. Jadi dengan bunting Siti Maryam dengan Nabi Isa AS adalah umurnya 13 tahun. Mengandung Nabi Isa 13 tahun. Nah, jadi jangan disamakan orang dulu dengan kita ya. Orang dulu muda-muda. Jadi saat itulah dia sedang mengandung Nabi Isa. Sampailah Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, umur Siti Maryam itu 60 tahun. 60 tahun diangkat ke langit. Dan mati ia, wafat dia dalam usia umurnya 112 tahun. Nah, itu aja. 112 tahun. Kan gitu kan, 12 tahun. Maka tatkala beranak ia. Jadi ketika dia sedang mengandung Nabi Isa itu, saat umurnya tadi 13 tahun. Ini disebutkan macam mana biografi Siti Maryam itu. Nah, ini itulah maksudnya. Maka tatkala beranak ia akan Nabi Isa alaihissalam sampai umurnya 9 bulan. Jadi ketika dia sedang menggendong-gendong Nabi Isa lah, udah lahirkan Nabi Isa tadi, umur Nabi Isa tadi 9 bulan. Nah, 9 bulan dibawa akan dia oleh ibunya kepada tempat mengaji. Jadi 9 bulan tadi bawalah dia ke tempat mengaji, menjumpai guru. Nah, maka kata gurunya, kata olehmu bismillah, kata gurunya, hai Isa, baca bismillah. Maka berkata Nabi Isa tadi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibacanya, baca bismillah, dia baca lebih lengkap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada guru, tapi dia bisa menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata gurunya, kata olehmu abjad, kau baca abjad. Maka kata Nabi Isa, adalah kamu ketahui, perlu kau ketahui Tuan Guru, apa maknanya. Nah, jadi disuruh baca abjad, gantian pula Nabi Isa bertanya, wahai Tuan Guru, adakah kamu ketahui, kau tahu nggak apa makna abjad itu? Kata gurunya, tiada, aku tak tahu. Nah, maka katanya, dijawab oleh Nabi Isa, abjad itu katanya alif itu, kalau ada abjad kan, alif itu adalah Allah, dan banyak baha Allah, dan jibnya jalalullah, dan dalnya dinullah. Abjad. Dijelaskannya maksudnya. A ini, ba ini, jim, ini, dal ini. Terdiamlah guru tadi. Abjad, bukan alif bata ya? Bukan abjad. Abjadun. Tuh. Kemudian disuruh lagi baca ini hawas, kata dia, hawas. Jadi kan abjadun, hawas baca. Bahasa pada masa Nabi Salah.
Nah, baca nih, awas. Dijelaskan oleh Nabi Isa, hanya itu hawiyah jahannam. Dan wa itu wail, yaitu telaga. Telaga ini semacam jurang, semacam Lembah. lembah lah, telaga itu. Semacam danau-danau. Jadi waw itu wail, yaitu telaga. Telaga bagi ahli neraka. Di dalam neraka kata dia. Dan zai itu zafir jahannam, yaitu suara neraka jahannam. Kan ada hawas. Hawas itu dijelaskannya satu-satu, hanya ini, wawnya ini, zainya ini. Kemudian baca lagi huta, hato kata bacakan. Dijelaskan oleh bisa lagi. Ha itu khototul khotoya, yakni digugurkan kesalahan, dihapuskan Allah kesalahan daripada orang yang minta ampun kata dia. Jelaskannya. Jadi Allah, kalau hatta itu Allah ampunkan dosa-dosa kita kalau kita minta ampun. Kemudian dibaca pula kaliman itu ya. Dijelaskannya kaliman itu yaitu kalamnya bukan apa ya, kalam yaitu kalam bukan makhluk. Itulah kaliman itu. Kaliman itu cakap yang bukan makhluk lah, berarti cakap Allah kata dia. Kemudian baca lagi sakpas atau sakpos. Nanti kita tahu ya apa bacaan sebetulnya. Sakpos atau sakpas, yaitu sok dengan sok, yakni segantang dengan segantang. Jadi sakos, segantang dengan segantang. Sakos ya, bukan sakpas. Kemudian farsad, baca farsad kata gurunya, yakni farsad itu kata dia naparsahum, takrosahum. Farsad itu takrosahum, yakni artinya dihasarkan, dikumpulkan makhluk sekalian. Jadi seluruh makhluk yang dikumpulkan. Itulah maksud dia, kata dia. Jadi farsad itu yakni takrosahum, artinya nanti kita dikumpulkan seluruh makhluk di hadapan Allah. Jadi disuruh setiap gurunya menyuruh untuk membaca dari mulai abjad, hawas, hato, kaliman, kemudian sakos, kan begitu kan, sama farsad tadi kan. Setelah dijawab oleh Nabi Isa penjelasan kalimat masing-masing tersebut, maka berkata gurunya bercakap kepada umatnya, hai Maryam, wahai Siti Maryam, ambil olehmu akan anak engkau, bawa budak ini balik. Kenapa? Bahwasanya anak engkau tiada berhajat kepada muallim, dia ini nggak butuh guru. Aku nyerah, nggak sanggup mengajar ini. Karena begitu aku jelaskan ini, masih membaca, dia udah tahu maksudnya, udah paham deh. Bawa pulang deh, dia nggak butuh guru lagi. Padahal umur Nabi Isa saat itu 9 bulan. Apa nggak menggeleng-geleng guru nengok kelakuan murid begitu? Murid-murid tak ajar lah, saking pandainya. Begitulah kisah di antara mukjizat yang Allah kasih kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan daripada Nabi SAW bahwasanya Isa menyuruh akan dia ibunya kepada kitab tempat mengaji. Jadi ada lagi kisah lagi. Jadi kisahkan daripada Nabi SAW bahwasanya Isa menyuruh akan dia ibunya kepada kutab. Kutab itu tempat mengaji. Jadi suruh ibunya, wahai Isa, pergi kau ke tempat mengaji. Ini riwayat-riwayat yang lain. Maka berkata gurunya meniru kepada Nabi Isa, kata olehmu bismillah. Maka kata Isa, apa makna bismillah? Kata gurunya, tiada aku ketahui. Maka katanya, ba'un itu baha Allah, dan sin itu sana Allah, dan mim itu mulkullah. Kan begitu jelaskannya. Jadi dalam riwayat lain seperti itu, yang bersumber daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tentang mukjizat yang Allah beri kepada Nabi
Nabi Isa. Dari tulisan ini tadi, dari kitab ini tadi ada dua kisah lah. Kisah yang pertama tadi dari Sarah Sahih Bukhari. Sarah Sahih Bukhari yang dikutip oleh Imam Al-Barmawi. Yang berikutnya juga dari Nabi juga. Jadi ada dua riwayatnya. Kemudian berikutnya hikayat. Ini ada hikayat berikutnya. Bahwasanya lalu Nabi Isa alaihissalam padahal lagi kecil serta ibunya atas satu negeri. Jadi lewatlah Nabi Isa sama emaknya. Saat itu Nabi Isa masih kecil serta ibunya. Atasnya satu negeri. Orang itu melewati satu negeri. Maka mendapat ia akan ahli negeri itu berhimpun-himpun di pintu Malik. Jadi dia tengoklah orang-orang berkumpul di pintu istana, di kerajaan lah. Di depan istana raja mereka itu. Maka bertanya Nabi Isa AS. Nabi Isa pun bertanya kepada mereka yang berkumpul tadi akan mereka itu. Maka kata mereka, penduduk tadi, istri Malik, istri raja, hendak beranak, mau melahirkan. Telah payah beranak, susah kali melahirkan, karena masa dulu kan belum ada operasi. Jadi kepayahan melahirkan. Makanya kami berkumpul, kami di sini. Telah payah ia beranak. Dan meminta mereka itu akan asnam berhala. Jadi sengaja dikumpulkan raja tadi, rakyatnya, agar mereka mendoa kepada berhala. Meminta berdoa mereka akan asnam berhala mereka itu. Pada memudahkan beranak. Jadi seluruh rakyat tadi mendoakan kepada berhala agar bininya gampang melahirkan, pada memudahkan beranak. Maka kata Nabi Isa, berkatalah Nabi Isa salam, jika engkau hantarkan tanganku atas perutnya, niscaya mudah keluar anaknya. Kalau kalian mau meletakkan tanganku ini ke perut bininya itu, isi raja tadi, permaisuri raja tadi, mudah-mudahan dia nanti bisa beranak. Padahal saat itu Nabi Isa kan masih kecil, sama emaknya, masih kecil lah. Memintakan mereka, hantarkan itu maksudnya meletakkan ya. Hantarkan tanganku atas perutnya, niscaya mudah keluar anaknya. Maka takjub mereka itu. Jadi rakyat tadi, masyarakat tadi pun yang kumpul-kumpul tadi takjub, heran lah. Mereka itu daripada kecilnya masih budak kecil, kok berani bercakap seperti ini. Letakkan tangan bisa. Heran. Ini masih budak. Kalau budak kan jarang bohong. Jarang berbohong. Lah kalau gitu dah, adukan sama raja. Kan begitu kan? Maka tahajud mereka itu daripada kecilnya. Maka membawa masuk mereka itu akan dia. Dibawalah Nabi Isa yang kocik tadi menjumpai raja. Maka membawa masuk mereka itu akan dia kepada Molek, kepada raja. Maka berkata ia bagi Malik. Berkatalah Nabi Isa kepada si raja. Jika aku khabarkan akan dikau dengan barang yang di dalam perutnya, adakah engkau beriman? Kalau seandainya aku kasih tahu bocoran, anak yang kau kandung ini bagaimana, bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya, kau mau nggak beriman sama Allah? Kata si Nabi Isa kepada raja. Begitu deh. Jika aku khobarkan akan dikau dengan barang yang dalam perutnya, adakah engkau beriman? Dapat wahyu dari Nabi Isa, tahu dia. Maka kata Malik, kata si raja, bahkan ya aku beriman. Pokoknya bisa melahirkan anakku ini, kau beritakan cemana-cemana, nggak masalah itu. Nanti kalau udah lahir, aku beriman kepada Allah. Bahkan tuh ya. Bukan bahkan tuh tidak. Ya, maksud kata raja tadi, ya, aku penuhi, aku kan beriman. Jadi begitu ya, paham bahkan tuh ya. Katanya, adalah dalam perutnya, Nabi Isa pun menjelaskan, bini kau ini mengandung kanak-kanak, seorang anak kecil, adalah pada pipinya, anak yang dikandung ini, di pipinya itu ada tanda hitam. Dan pada belakangnya tanda putih. Jadi pipinya ada tanda hitam, di belakangnya ada tanda putih. Kemudian berkatalah Nabi Isa, berdoa Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Aqsamtu alaika ya wuldun billazi ya waladun billazi khalaqal khalqa wa qasama rizqa an takhruja. Ini jangan kita coba-coba ya. Ini Nabi Isa yang baca.
Tapi kalau seandainya kita juga mau pakai juga boleh, bertabarruk dengan Nabi Isa. Aqsamtu alaika ya waladu billazi khalaqal khalqa wa qasama rizqa an takhruja. Nah, inilah doa Nabi Isa. Nah, aku bersumpah, aku meminta kepada aku aksamtu ini aku bagi kepada engkau wahai qasama. Bisa qasam ini sumpah, bisa qasam ini membagi. Pokoknya inilah doanya. Maka keluarlah anak dengan segera. Jadi dari bacanya itu, pegangnya pohonnya tadi, kosong entah cuman lah cara dia megang, bisa saja pakai pelapis kan, tak langsung kono. Gini kayak sapu ke tangannya, udah koci. Jangan pula kita salah paham pula. Cuman kok Nabi Isa pula, seorang Nabi pula megang pohon uang. Nah, ini kan masih koci. Nah, Nabi Isa masih koci, disapukannya tangannya ke perut bini Raja tadi Permaisuri. Maka keluarlah anaknya dengan segera, langsung lahir. Nah, maka hendak beriman Malik. Kalau udah lahir normal, betul pula. Dengan wajah-wajahnya ciri-ciri disebutkan Nabi Isa padahal belum lahir. Nabi Isa udah tembus pandang, udah tahu dia. Cemana bentuk budak tuh. Ada tanduk di pipi, ada tanduk di belakang. Nah, jadi maka hendak berimanlah Malik itu. Maka menegakkan dia oleh kaumnya. Kaumnya melarang, jangan beriman. Dan berkata mereka itu kaumnya bahwasanya Maryam itu tukang sihir. Usah percaya kali Tuan Raja. Tuan Raja usah percaya kali. Oh, mak itu tukang sihir. Jadi anaknya dapat ilmu sihir nih. Nah, jadi itulah dibilang sama kaumnya. Jadi ingkar janjilah Raja tadi. Padahal udah jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa itu mukjizat Allah kah? Allah kasih. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menolong orang kesusahan, kemudian bisa bercakap-cakap di waktu masih bayi, masih kecil, masih anak-anak. Nah, udah disebutkan tadi. Karena di awal tadi ada kisah tentang Nabi Isa, jadi disinggung oleh pengarang ini kisah Nabi Isa agar kita paham bagaimana Nabi Isa, dan ada juga tadi disinggung tentang biografi Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu mengandung berapa tahun ya? 13 tahun. Nabi Isa diangkat umurnya 60 tahun, wafatnya usianya 112 tahun. Begitu. Jangan salah paham. Sampai sini kaji kita ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kaji kita mendatang pada halaman 92. InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.